Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana nih kabarnya? Ada yang puasa nggak hari ini? Nah, bagi yang puasa semoga selalu dilancarkan puasanya ya hingga akhir. Nah, kembali lagi pada hari ini kita berada di kelas matematika. Pada hari ini kita akan membahas terkait data dan pengukuran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang pertama kita akan mengenal data, kemudian mengetahui cara-cara penyajian data, dan yang ketiga yaitu mengetahui pengukuran sudut. Nah, kita masuk di pembahasan yang pertama yaitu kita akan mengenal data. Nah, jadi data itu apa sih? Nah, jadi data ini merupakan keterangan yang benar dan nyata. Nah, cara untuk melakukan pengumpulan data ini ada dua, yaitu yang pertama, kita dapat mengumpulkan datanya secara langsung, dan yang kedua, kita dapat mengumpulkan data dengan menggunakan lembar isian. Nah, mengumpulkan data secara langsung atau pengumpulan data secara langsung ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang sederhana, serta dapat dilakukan secara sendiri. Misalnya, kita melakukan pengumpulan data jarak rumah ke sekolah dari 30 orang. Atau contoh lain yaitu kita melakukan pengumpulan data tinggi badan dari 30 orang siswa. Atau kemudian contoh berikutnya yaitu pengumpulan data ukuran pakaian dari 30 orang siswa. Nah, contoh data-data ini merupakan contoh data yang sederhana dan dapat dilakukan secara sendiri. Artinya kita dapat melakukan pengumpulan datanya secara sendiri. Nah, kemudian yang kedua, pengumpulan data menggunakan lembar isian. Nah, cara ini dilakukan dengan mengisi lembar isian untuk mempermudah kita dalam melakukan pengolahan data. Nah, misalnya ketika kita melakukan pemilihan ekstrakurikuler. Nah, untuk memilihnya ini kan biasanya ada lembar isian yang akan kita isi. Kemudian ketika mendata mata pelajaran favorit siswa kelas 4, ataupun ketika mendata hobi siswa kelas 4. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data tersebut. Nah, data-data yang telah dikumpulkan tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, bentuk penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini terdiri dari kolom dan baris. Contoh bentuk penyajian data dalam bentuk tabel ini bisa teman-teman lihat pada slide ini. Nah, misalnya ada soal yaitu sajikan data berikut ini dalam bentuk tabel frekuensi, yaitu data berat badan dalam kilogram dari 10 orang siswa. Nah, apabila data tersebut ditampilkan atau disajikan dalam bentuk tabel, maka jadinya adalah seperti tabel tersebut. Kemudian, yang kedua, bentuk penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, misalnya, buatlah diagram batang dari tabel frekuensi jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 3. Nah, diketahui kan kelas 1-nya itu frekuensinya ada 25 orang, kemudian kelas 2-nya ada 23 orang, kemudian kelas 3 juga ada 25 orang. Jadi, bentuk dari diagram batangnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, setelah kita mempelajari tentang apa itu data dan bentuk-bentuk penyajian data atau cara penyajian data, sekarang kita akan belajar mengenai pengukuran sudut. Nah, sebelumnya apa sih sudut itu? Nah, jadi sudut ini merupakan
besaran wilayah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Nah, misalnya pada gambar jarum jam ini, garis lurusnya yaitu jarum panjang yang menuju ke angka 12 dan yang menuju ke angka 2. Ini kan garis lurusnya bertemu di titik tengah. Nah, besaran yang berada di antara daerah yang berada di antara dua garis lurus ini, inilah yang dinamakan sudut. Nah, jam ini kan berbentuk lingkaran. Nah, satu lingkaran itu, satu putaran penuh ini, besaran sudutnya adalah 360 derajat. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa jarak antara setiap angka pada lingkaran ini adalah sama, yaitu misalnya jarak dari 12 ke 1 itu jaraknya sama dengan antara 1 ke 2, begitupun dengan 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11, dan 11 ke 12. Nah, jarak antara dua angka yang berdekatan ini yaitu sama, sehingga untuk mencari besar sudut antara dua angka yang berdekatan ini, maka kita perlu membaginya dengan 12 karena kan jumlah angkanya semuanya ada 12. Nah, jadi besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada setiap jarak dua angka yaitu sama-sama 360 dibagi 12. Hasilnya adalah 30 derajat. Jadi, besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam yang berada di 12 dan yang menuju ke angka 1 itu adalah 30 derajat. Begitupun antara 1 ke 2 dan seterusnya. Selanjutnya, besar sudut ini dapat kita ukur menggunakan busur derajat. Nah, busur derajat ini merupakan alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur besar sudut. Nah, contoh busur derajatnya bisa kita lihat pada gambar. Ini adalah contoh dari busur derajat. Nah, pada busur derajat ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah tepi skala. Tepi skalanya yaitu yang ini. Ini merupakan tepi skala. Kemudian ada skala 0. Skala 0 ini yang saya lingkari itu merupakan skala 0 dari si busur ini. Kemudian ada pusat garis busur derajat. Nah, pusat garisnya itu kan yang namanya pusat berarti berada di tengah. Nah, yang tengahnya adalah ini. Nah, ini adalah pusat garis busur derajat. Kemudian yang terakhir itu adalah garis alas. Nah, alas kan biasanya berada di bawah nih. Nah, begitupun dengan si busur ini. Alasnya adalah garis di bawah ini. Nah, jadi yang warna hijau ini merupakan tepi skalanya. Kemudian yang merah adalah skala 0 derajat. Kemudian yang berwarna kuning ini yang ada di tengah adalah pusat garis busur derajat. Dan yang terakhir itu yang berwarna biru adalah garis alas dari si busur derajat ini.